Olah pada janda tak tuli baju laki tek muntang tologan. Bihaqi Muhammad bijahi Muhammad tek tologan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tinggal saya baca terus. Wa barakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam itu kalau diterjemah, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas, dan kompak. Waalaikumsalam. Ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat, malah terkadang kita sakit. Yang lebih menyakitkan dalam hidup terkadang orang yang kita cinta lari begitu saja. Sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Kata orang Maduranya, setampang karena beri, karena nyalpang tak ibu. Al-insan lebih tafkir, wallahu lebih takdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Oleh karena itu hidup tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan. Belum tentu orang cerdas itu kaya. Tak tentu orang cerdas soki. Malah kadang si gendeng si soki. Secerdas nginjam ke si gendeng dengan itu. Takaran rezeki tetap dari Allah. Maka dalam hidup jangan abaikan doa. Wa iyastaghisu fastawasu fastajaba lakum. Kalau kita bekerja, berusaha, berencana, lalu kemudian kita barengi dengan doa-doa kepada Allah, insya Allah apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Bisa minta HP saya Bapak. Klopai HP. Sekali lagi saya ulangi, fa'idha su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lawa. Salah satu tata krama, tata tertib hadir di majelis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara ini. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lawa, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi tenaga, rugi waktu. Enggak main-main ke musleh payahnya sebenarnya. Beliau dengan kami tadi malam sedang melaksanakan umroh di jam 12 apa jam 1 malam. Jadi selesai hampir subuh. Karena beliau bawa jamaah luar biasa, satu pesawat jadi 435. Salah satu jamaahnya saya. Rot di muslimnya kepindu. Karena beliau sama-sama SAG, jadi sarjana SAG. Kata beliau SAG itu sarjana agak gimana gitu ya. SAG-nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulangi lagi. Jam pertama diberikan kepada saya, kedua dilanjut dengan Kemusleh. Senang luar biasa. Karena memang beliaunya Kemusleh Adnan itu adalah musuh paling berat kami di Jawa Timur dan di Indonesia. Sebenarnya yang laku pertama jadi kiai itu saya. Cuma akhir-akhir ini kok semua banner di Jawa Timur kok lebih banyak Kemusleh gitu, banner-banner. Artinya lebih daripada saya. Dan terus terang saja, jadi setelah dari Mekah ini saya tidak lanjut pulang ke rumah karena saya juga ada undangan bersama beliau dengan Kemusleh Adnan langsung ke Pontianak di Kuburaya, Siantang, dan insya Allah ke Bengkayang. Jadi kalau deki tak banyak saya ziarah karena dari Mekah langsung ke Pontianak di Kalimantan. Kalau dari Mekah mesti oleh-olehnya kan kurma. Sabak Surabaya.
Terus ke Pontianak tidak oleh langsep oleh rambutan begitu. Mudah-mudahan kamu selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali lagi tata keramanya ansitu wasma'u. Ansit tenang, isma' mendengar apa yang disampaikan oleh para alim. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan malam ini akan diijabah oleh Allah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh akhussu bil dzikri akhina mahbub fillah walillah, beliaunya Kiai Haji Musli Adnan selaku pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah, tepatnya di Plakpak ya, di Brumpungan Pamekasan, hadir malam ini. Bapak Konjen Yusrobi Albari yang tadi telah memberikan kata sambutan yang saya banggakan sekali. Ada juga Misbahuddin Nafis dari Konsul Muda Protokol dan Konsuler KJRI Jeddah. Tidak lupa juga alhamdulillah beliaunya hadir Ketua Ikamah Haji Faruk Jamin yang baru saja juga telah memberikan tausiah yang saya banggakan. Hadirin kaum muslimin muslimat semuanya rahimakumullah. Tiga gila tujuh suruh mancing bang. Jadi nggak boleh. Alhamdulillah sangat senang malam ini saya bisa dipertemukan oleh Allah dengan sahabat saudara-saudara saya yang ada di Jeddah, lebih-lebih kepada Ikamah, Ikatan Keluarga. Tadi berapa? 50 lebih. Semuanya saya cuma mengucapkan halus semuanya dari Indonesia datang ke Jeddah menyapa saudara-saudara saya. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia dipertemukan, di akhirat kelak mudah-mudahan sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan malam ini. Salah satu di antaranya, ayo perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu. Itu aja sebenarnya, perbanyak syukur. Kenapa? Kita dicipta sebagai manusia, bersyukurlah. Setuju sih hadir manusia kan lagi? Banyak sedaknya. Nak sial kok tebak kabeh sendiri. Semua yang hadir adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia, paling bagusnya makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Jadi kan jadi manusia syukurewon. Kenapa? Pertama, elastisitas tubuhnya. Kalau kita lihat bagaimana unta, kalau kita lihat bagaimana gajah, kuda, saper, arangka belum. Manusia elastis, asela bisa, nguncur bisa, ajrukong bisa, nungep bisa. Lele ontah asela. Jami berdekat ke batur nguncur dina. Nggak ada elastisitas tubuhnya, luar biasa manusia. Yang kedua, manusia adalah makhluk an-natiq yang bisa bicara. Manusia adalah makhluk yang cerdas.
Sehingga walaupun fisiknya kecil, dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Yang disuruh ngatur alam ya manusia. Enggak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar, enggak diberikan ke harimau walaupun dia sangat garang dan kuat, tidak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya jauh melebihi manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu cerdas. Maka kecerdasan yang diberikan oleh Allah, sadari bahwa itu adalah anugerah pemberian Allah. Cerdas lebihan tiga Allah siapa ini. Oleh karena itu makhluk-makhluk yang cerdas yang saat ini ada di Jeddah, cerdas perbanyak syukur. Caranya perbanyak sujud ke Gusti Allah. Karena otak dan kecerdasanmu adalah pemberian Allah. Coba kita bayangkan berapa membeli otak ini ke pengiran. Kepala saja. Coba kira-kira berapa membeli cetak nih ke pengiran. Mata saja itu hanya Allah yang mampu mencipta. Tidak ada dokter sampai sekarang yang mampu menciptakan kurnia mata. Sampai mungkin tak ada yang bisa kebayi mata. Sekali tetes, hancur, pecah kurnia mata, sobungon dokter sih bisa kebayi. Bisa bayangkan, Pak. Kacamatanya tok berapa juga lu? Tanya sama ibu-ibu yang pakai kacamata. Kacanya tok jutaan, Pak, dengan gagang kacamatanya. Kacanya jutaan. Awalnya mata ndak berapa membeli kebagian. Apa artinya kacamata mundur mata? Coba bayangkan. Kacanya tok. Makanya kalau kita punya mata, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Lihat bagaimana Allah menciptakan alam. Syukuri mata kita dengan cara memperbanyak baca Al-Quran. Senang lihat kiai ngabas ke muslim si viral ke muslim lo sulit loh. Saya dengan ke muslim sulit untuk dipertemukan. Di Indonesia saja bisa 3 tahun 4 tahun muncul pun bisa terbangki. Lo ikama 2 hari jadi nih Mekah. Karena tak nemu pemulihan boleh tidak kunjungan dengan ini. Jadi mungkin hanya di telepon kita ketemu, oke, kita ceramah di Jeddah. Dan hari ini viral ini, luar biasa malam ini. Semua negara, semua pulau akan melihat kegiatan malam ini. Besok sudah akan viral. Nilainya para rebu saja ketika Muslim dan Malik menyapa masyarakat yang ada di Jeddah. Alhamdulillah. Diberi mata, ayo perbanyak syukur. Banyak ngaji Quran, seneng ngabas ulama. An-nazru ala wajil alim ibadah. Lihat saja ibadah kalau kepada wal alim. Ngabas tok ibadah. Ngabas tok ibadah. Awalnya habis kan kaki muslim. Mulai kaki muslim aja habis. Masa siri mata ibnu lagi ya. Ini maksudnya. Ya lah, dia masih tak tahu karena mulai kok pergi masih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau diberi otak, bagaimana caranya? Ya bawa sujud kepada Allah. Para hadir, bayangkan saya dari Indonesia. Di Madura saja yang dibawa oleh Muslim itu 354 apa 36 lebih satu pesawat. Nih kebeni orang yang sohi kapti, Pak. Orang si jengat gini kan, terode Pak ke Mekah Madinah. Antara ke Masjid Nabawi, antara juga ke Mazera, dan ke Masjidil Haram. Karena dia menyadari betul bahwa seberapa besar dosa yang telah kita lakukan di Indonesia. Dan di situ ada bacaan syafaati li ahlil kabair min ummati. Di nama kala raja dosa. Kalau abang datang ke astana Kanjeng Nabi, salat di Masjid Nabawi, maka dosa-dosa itu suatu saat akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Nih kau orang Indonesia ada tengembian nih kau boleh sebut kantok. Mangga berjumpa dengan badan Jeddah, ada di Arab Saudi berjumpa, walaupun gue tak meyakini dia, tak pernah yakin dia, kemudian semak ni kantor sebut ke masjid tak tentu dia. Gue tak faham ni kita dalam bacaan. Belum tentu orang yang dekat di masjid hadir ke masjid tak tentu. Mon Jumatan kedua, kalau di Indonesia lah, si jauh malah si datang ada ke masjid. Si semak mau jangan menurut ke masjid, ramai masjid. Lah di Indonesia ini setiap bulan Bapak sampai dia tidak tahu harga naik atau enggak sekarang. Tak oning pun seperti yang dibawa ke Mekah. Dan kita sudah berada di tanah yang luar biasa di sini. Muka-muka gula-gula pinter asyukur ke Gusti Allah. Dan kalau diberi mulut oleh Allah, perbanyak baca sholawat, perbanyak zikir kepada Allah.
Karena semua nikmat akan dipertanyakan oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin. Bibirmu adalah ketampananmu wahai laki-laki. Bibirmu adalah kecantikanmu wahai perempuan. Bayangkan kemudian lahir pada bibir juga. Walau bentuknya kecil tapi penentu ketampanan. Coba pikir lahir pada bibir dia. Makanya sok orang yang bibir tadi. Tapi nggak omplong jolok dengan aku. Maka kenikmatan-kenikmatan yang akan terjadi pada mulut akan dipertanyakan kelak di akhirat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bibir beunji beteng. Kita tanya lagi bagi. Beteng karena apa? Tegar coklat bibirnya coklat karena apa? Apakah karena zikir kepada Allah atau karena banyak memperbanyak baca selawat? Apa beteng karena rokok-rokok sudah pak jika rokok-rokok ketemor? Tanya lagi kita bagi. Summa latus'alunna yauma idzin. Maka ketika kita punya bibir, sekali-kali lah perbanyak baca sholawat gitu loh. Perbanyak baca zikir, kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang pendek diucapkan, ringan dibaca, wasaqilatani fil mizan, tapi kelak akan memberatkan timbangan amal baik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Itu aja baca lagu. Kalau tidak ya paling sedikitnya sholawat ya sallallahu ala Muhammad. Itu aja baca. Ya kalau di Indonesia sering saya lantungkan lagu-lagu itu dengan bacaan hadrah. Tapi dengan kantor ini gue letak bangal menyaringkan itu. Karena kantor ini lebih suka Al-Quran kalau kita nyaringkan. Baca saja sudah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kini kamu dibuat. Coba Masya Allah. Sekalian baiman sallallahu alayya salatan wahidatan sallallahu bi asyraf. Sekali kau baca selawat. Sekali. Kita ke semua orang penjara. Kalau 10, 100. Kalau 100 1000. Kalau biasa pahalanya karena ma'isfil jannah. Akan aku selalu bersama mereka kelak di surganya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Benikah tidak hanya sekadar dibaca ada pahala. Allah akan memudahkan apa yang kita usahakan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Siapa orang yang sebanyak baca selawat, Allah akan memudahkan seluruh kesulitan kehidupannya. Dan ada yang tak berlancar, bisnis kurang lancar, selawat baca. Tapi beda caranya. Ada bacaannya bihaqqi Muhammadin, bijahi Muhammad, tek-tek dengan logat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tek-tek boleh, terus. Kita yang kiban di muslim gula holil yasin yang tu. Seterus gerus, tek-tek ini. Bibir terlalu kali sudah. Gerus. Ini jemput tek-tekan sallallahu alaihi Muhammad. Olah pada janda tak tuli baju laki. Sebenarnya ingin sih untuk kawin, mak kita tuli pada alamat tek-tek muntang atau lokal. Bihaqqi Muhammad, bijahi Muhammad, tek-tek lokal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tinggal saya ngucap terus. Cakap sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Ada banyak hal keistimewaan itu. Selebihnya dari itu Bapak, tantretan kaulah kapi dari Indonesia, ingat bahwa kehidupan ini tidak hanya dalam kehidupan dunia. Ada doa balancing yang dibacakan oleh Kanjeng Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Enggak jago seneng odi itunya. Artinya apa? Anda bekerja dari mana dan sekarang di mana dan mau apa? Tolong itu diperhatikan betul. Gula nggak bersakit enggak ini luar biasa. Yang saya kendarai tadi Land Cruiser. Gula nyari Land Cruiser nih bak repot nih Indonesia. Pindah boleh benci baru. Sabak ke JMC. Cik buru maknya enak. Hammer. Enggak motor ini benar. Gula tibi magigi ay, hindi Avanza go. Suku nyaman meleng mobil ngaji. Panci itu luar biasa. Artinya apa?
urusan keduniaan gula ngabazaki imbian ponjek saya. Tapi ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sebenarnya akhirat jauh lebih bagus daripada kehidupan pertama saat kita ada di dunia. Lihat remaja anak ambian pun rezeki, ayo para jesokora ka Gusti Allah. Itu aja, ingat kedua orang tua yang di rumah. Ingat saudara-saudara kita yang di rumah. Kenapa? Karena dengan doa mereka, orang tuamu, kita menjadi sukses di negara orang lain. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaiklah kepada kedua orang tua, maka insya Allah sampean akan juga Allah baik memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Ini penting Pak. Yang nomor 2, kenapa boleh? Mohon adua terobaro ka oni. Kau open ke bini. Kau open ke ni bini nih kan. Titipna Allah. Ma akraman nisa illa karim. Tak mulia orang laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Karena hakikat perempuan bukan hanya titipan mertua, tapi adalah titipan Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali kau bohongi istrimu. Paham? Paham? Perempuan ini adalah amanah titipan Allah. Maka yang diajarkan oleh baginda Rasul, siapa orang yang sayang istri, maka kita akan disayang oleh Allah. Wala ahanahunna illa lain, dan tidak hina laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa menghina istrinya. Maka Nabi mencontohkan sesuatu yang luar biasa kepada istrinya. Salah satu di antaranya, kalau Nabi memanggil istrinya selalu dengan kata-kata ya Humairah, wahai yang merah pipi. Itu kan kata-kata sanjungan. Kenapa? Nabi sangat menyadari bahwa perempuan itu adalah manusia yang senang disanjung, perempuan itu senang dimanja, dan perempuan itu senang untuk diperhatikan. Betul apa enggak Ibu? Makanya makin sepo sila batu dia mun si bini pan kata-katanya tetap. Ya walaupun tidak ya Humairah, paling tidak kalau Indonesia sayang gitu. Coba makin ngucek sampel kalau sayang. Enggak loncat benceko cekemo jelek. Apa sih ayah gitu. Cobalah yang bagus. Karena kebaikan dari luar itu harus dimulai dari keluarga pertama. Makanya gue selalu dengan istri saya bawa. Buktilah bahwa sebenarnya kita ini diberi amanah oleh Allah. Gula umroh tak berangkat untuk bermaknya ini. Gula ngajak kaki mas retore, maknya sambigi ya, tapi maknya songkat. Moga-moga pada negara sini. Amin. Beliau dengan putranya, beliau juga dengan menantunya, beliau dengan cucunya, dengan ibunya. Coba beliau tak sempat karena beliau itu sakit. Lagu lebih maknya ini sambil bang. Nih kak, itu nyaki nih kak. Ini kak, si nomor senang bagaimana? Dulu tadi nomeran pak. Dari dulu ya itu. Iya benin bang. Bagaimana dia anak 4 nih kak. Cucunya sudah 4 istri saya. Tapi kenapa tetap muda? Karena saya tidak pernah mempekerjakan istri. Kenapa? Karena bagaimanapun istri akan saya pertuankan dia. Tanggung jawabnya cuma satu, pelayanan terhadap suami. Tidak ada lagi. Gue tak pernah maknya ini nyoro alakon yang Indonesia tak pernah. Jangankan alakon, menanak saja kelihatan saya perlu dia. Gak usah nanak. Kenapa? Untuk apa yang saya makan, Pak? Kita makan apa? Aku bungkus apa yang kamu mau. Gentle jadi laki-laki. Kalau saya punya kesempatan naik ke mobil, kemana? Ke kota. Untuk apa? Pilih restoran mana yang kamu suka. Iya. Ngode bang. Mak bisa tolok tahun nakabin tak ibri tak ibat anak. Mak bisa? Tak bisa. Jago lo konjengan kenari keberok ketemu. Berkat banyak boleh sebut. Langsung ada Muhammad. Jadi pertuankan. Ini ikuti ajaran Rasulullah itu. Jadi gitu caranya. Nah yang kedua bagaimana Kiai? Nah ketika kita diberi kehidupan oleh Allah, ayo saling asah, saling asuh, saling asih. Komitmen kehidupan kita sebenarnya benar itu leban biana sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku ya Rabb, wa nusuki dan seluruh rangkaian ibadahku ya Allah,
wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah. Maka semua yang kita kerjakan kepada istri, kita sayang karena Allah, kita benci pun karena Allah. Sayangi istri. Yang kedua bagaimana? Pongki odi, ayo pongki odi bila boleh Pak, karena kematian itu pasti. Ya hari ini kita ketemu, belum tentu tahun depan Pak. Gue tak kok nak nambiar, muntak partai di absen nih kan. Dari ada nih toles namanya, dari ada toles sampai ke budi toles. Tahun depan kita lakukan pengajian lagi, tahun depan di sini dengan mubalir yang sama, ditong Pak dari ada ke budi. Saya catat manggil, pasti beri seluang. Simak nih morning kan nih, kau gue tak kok, gue jangan sini. Kau kami tebakan ini seluang kado. Artinya apa? Tidak ada yang sakti dalam persoalan kehidupan. Ajal itu ada, kematian itu ada, bukan karena COVID dan penyakit. Kita Pak COVID apa? Pengajian di Indonesia digagalkan, dibubarkan. Saya tanya, kenapa bubar? Ini COVID ya, ini ada virus, penularannya lewat udara gitu. Makanya dulu pada saat COVID, sobong pengajiannya gitu. Kayak Muslim telepon dulu, Khalil Yasin telepon dulu lagi, kapi virus dia. Mak pengajian peburung kapi, ya ada virus. Pengajian ini kan cuma beri ning 20 orang dan itu ada jarak, social distancing namanya, jaga jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Orang tujuh kali apa tompoknya? Saya tanya, kok 1 meter Pak? Lewat udara ke? Iya ji saya tanya kok. Mak ning semeter mau lewat udara. Sekilo sap ya lo orang. Itu mesti adanya. Di bani burung ni, ada burung kapi. Sampai bila tak tahu. Kok benih virus itu? Ada benih sombak ke kalau betul. Mun pas lebih 5 tahun. Pas beda virus corona 5 tahun tak ada onjengan. Siap kok bangki muslim bumbi nare abu Mbak. Mana tak ada onjengan ke budak kita mau tidak. Alhamdulillah Pak. Tapi ingat, kematian itu bukan karena penyakit loh. Kematian itu tanpa sakit. Kematian pasti menjemput karena kematian itu adalah ajal. Ajal itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Mulai depak ke kontraknya kita mati, nggak usah sakit, beres mati, lempo mati. Tak usah nunggu koros kok. Cok lempo mak mati depak lempo. Wong dia punya jabatan kok mati loh ya, selesai tanpa menunggu pensiun kita mati. Rasulullah said oleh Mbak Kiai, kalau anggaran kecantikannya nggak ada. Kenapa? Karena penelitian terakhir survei cantik itu butuh biaya. Skincare mahal. Ya mun beli kira di Madura muda. Gitu loh. Makanya mumpung hidup ayo pemaafan, gitu loh. Nomor 2, selamat pada rekan Pak. Makanya kita ukir sejarah hidup dengan cara-cara yang baik. Itu membedah sejarahnya luar biasa. Kenapa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kan gitu. Kalau kita sudah mati, tercatat sejarah hidupnya. Wa naktubu ma qaddamu. Dan aku catat semua yang ada. Asar, bekas perjuangan dalam hidupnya itu ada. Bagaimana Rasulullah? Jabal Uhud, benare yang karen benjamiatul umrah. Kenapa? Karena di situ ada bekas perjuangan Rasul. Perang Uhud, ada perang Badar. Boleh bagi muslim, engkar juga. Ke syuhada Badar, ke syuhada Uhud, semuanya kagak sah. Lah kita juga akan menciptakan sejarah-sejarah hidup. Maleben anak foto geleben dan doa akhir bagus karena kita punya sejarah yang baik. Kita mati lagi. Lah selamat pada rekat geleben biar. Mati ada Pak. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta, ke dalam tanah manusia dikembalikan lagi. Bener lagi? Mun Indonesia nih mati bendem Pak. Ada sejak selamat. Kenapa dipendam? Karena mayit itu artinya bangkai. Ketika ruh dicabut oleh Allah, gelebangan sobung gagak nabot. Kita ini bangkai. Karena ini bangkai, bau membusuk manusia. Yang bisa untuk menghapus bangkai itu hanya kedalaman tanah yang telah diatur oleh agama. Paham lagi? Manggana selamat gula bahde rega bendian. Mun sapi mati di Indonesia. Kalau sapi disembelih dan mati, kulit sapi masih laku Pak. Kolen sapi 30.000 makin per kilo. Kolen sapi. Penempian mati.
Saya sebelah kolen dia. Kami hadra kolen dia. Wah, tak keburin dia itu lengah hadra. Kapu dua sebagai segala. Jadi aku ya. Kalau sapi mati, kaki sapi, sokona sapi itu paju ke Indonesia, Pak. Potong kaki sapi, sabuk gentong pasar, laris terjual habis. Kenapa? Karena kokot menikah jadi kikil, Pak. Kalau di Indonesia, campur bakso kikil, campur soto kikil. Coba sokona manusia. Satu sepatu gak benar ya? Mate ketok gentok ada, pekol ke pasar. Gentong petoron, padahal papolong bentuk oleh sapi. Kemak harus tak orang bentuk oleh sapi. Mentak buru berjaga bentuk. Kita ini menakutkan, Pak. Mulutnya sapi itu kalau sudah mati disembelih, bibirnya sapi kalau direbus itu bisa menjadi cingur. Di Indonesia bisa dicampur rujak menjadi rujak cingur. Lidahnya sapi kalau dipotong digoreng itu bestik lidah, separuh lidah 80.000. Larang colok sapi. Apa biar mak ngebes colok gula mulai gula. Mak tak pati nyaman bang apa semua. Colok ke malik beh kubon dia. Bagi lagi ya coba ke malik pun mati colok lagi. Rak-rak bibir ke malik rebus. Campur roh coba. Tabur kering gitu ya, congor ke malik congor ke malik. Siapa sih ngagak? Colok dia tak badi ba. Nggak boleh colok biar nggak tiba. Kemana saya nggak bisa colok menolak. Coba bayangkan, ekornya sapi, kalaupun dia dekat dengan kotorannya, tapi kalau sapi dipotong-potong ekornya, rebus, itu bisa menjadi sop buntut, makanan favorit di berbagai macam restoran. Di Malaysia, saya diundang di Malaysia, benar beri teh tarik, canai, teh tarik, canai, gerbek-gerbek tabuk memang ada. Nyari upin-upin tak ketemu di Malaysia. Satu, awak bawa ke kedai ini, aku tengok nggak ada sop buntut di Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak sop buntut, sebenarnya sup ekor. Ada sih, yang nyaman tak pada. Tengok, oh ini ada. Musuh saja kan, kamu bilang buntut, ini ekor. Tadi dia atau karena dia. Buntut ekor ya pada, apa keluar? Mahal loh Pak, satu potong itu 20.000, 3 potong 30.000. Maaf ibu, bila tak ben bu ibu, kayak laki di dalam sarung itu kan ada buntut, enak mikir kan? Jadi dia kau sarung apa segala itu ekor, cuma saat ini masih menghadap ke depan loh, cik ngadep ke ada, coba pentel ke budi coba, asli ekor, coba kayak laki mau mati coba, rak-kerak ji, padahal itu tuh kerak dia tuh. 3 potong, segini, mesti berkerajin, saya kerak. Ya mesti cik rajin saya gerak juga. Sabak ketubung matabar ya, sebutut. Siapa sih ngakan? So kita ikan lecen lengebet kok kita tahu kan. Artinya apa? Allah tidak menilai ketampananmu dalam hidup. Allah tidak menilai kecantikanmu. Allah tidak menilai pangkat jabatan yang kau miliki. Allah tidak menilai harta kekayaan yang kau miliki. Tapi yang dinilai oleh Allah dalam hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Yang terbaik amalnya. Makanya Bapak Ibu, mumpung Bapak Ibu di Jeddah, dekat dengan tanah haram, perbanyaklah ibadah, bekerjalah. Tema yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya, bawa dolar, bawa kemudian rial, uhuru, bekamun jadi. Gula pelencah bisnis di Indonesia. Pahala ini Pak Bolo, sebitak kita bagaimana? Kumpet, cukup teh tarik dan susu. Nah, ada remaja di sini tempat Anda mempertaruhkan duniamu, tapi juga ingat di sini juga kita pertaruhkan juga amal-amal baik kepada Allah Subhanahu. Moga-moga dunia akhirat terbaik panyaman sedang Allah. Amin ya rabbal alamin. Bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pengantar awal, dan setelah ini ada Kemus Li Adnan yang mungkin akan nyerang saya juga, saya tidak paham. Tapi paling tidak dia memang teman saya dulu saat di mondok dulu.
Dari pondok sampai ke Mangken, dia menjadi sahabat saya. Mudah-mudahan sampai di akhirat sama-sama dia dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal. Sekarang itu bisa hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.